Apa itu pubertas? Kita akan mengetahui apa itu pubertas melalui definisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa pandemi ini ya. Kita berdoa semua keluarga kita, teman-teman kita, dan semua warga negara Indonesia tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapat kesehatan. Amin Allahumma amin. Nah, kali ini kita akan belajar ya untuk anak-anak kelas 6 RI materi IPA dari tema 6 subtema 1 dengan judul berikut ini ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum itu coba kita ingat-ingat dulu apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Nah, kita ingat-ingat bahwa manusia adalah salah satu makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Ingatkah ciri-ciri makhluk hidup? Pada materi kelas 5 ataupun materi-materi sebelumnya, kita telah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Coba ingat-ingat semua. Coba kita sebutkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup semua tumbuh ya. Semua makhluk hidup itu pasti tumbuh. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak, bertambah banyak. Yang ketiga, makhluk hidup itu makan. Semua makhluk hidup butuh makan. Yang keempat, makhluk hidup bernapas. Semua makhluk hidup juga perlu untuk bernapas. Yang kelima, makhluk hidup itu bergerak. Semua makhluk hidup mengalami pergerakan maupun perubahan. Dan yang keenam, makhluk hidup semuanya menerima rangsangan. Makhluk hidup bisa merespon suatu rangsangan yang datang dari luar tubuh mereka. Nah, khusus untuk manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja itu? Dan bagaimana cirinya? Dan bagaimana perilaku manusia saat pada masa pertumbuhan dan perkembangannya? Kita akan belajar pertumbuhan dulu. Apa itu pertumbuhan? Seperti yang telah kita ketahui, tumbuh artinya bertambah ukurannya, ukuran besar, ukuran tinggi, ya kan? Semua makhluk hidup secara normal harus tumbuh menambah ukurannya, baik besarnya maupun tingginya. Manusia secara normal akan tumbuh mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua. Nah, pada masa pertumbuhan tersebut, makhluk hidup, terutama manusia, mengalami perkembangan juga. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan. Kalau tadi tumbuh adalah bertambahnya ukuran, baik besarnya maupun tingginya, bobot atau masanya. Nah, kalau perkembangan lebih kepada kemampuannya, kemampuan bergerak, kemampuan untuk berpikir, dan juga kemampuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Seperti halnya seperti ini. Pada masa anak kecil, pada masa bayi, tumbuhnya atau bentuk fisiknya adalah anak yang masih kecil. Kemampuannya juga masih terbatas. Dia belum bisa berjalan, belum bisa berlari, ataupun belum bisa mengerjakan soal matematika, ya kan? Masih susah. Nah, kalau seorang manusia itu bisa dikatakan normal apabila dia tumbuh menjadi anak-anak. Dulu anak-anak pernah saat bayi, kemudian sekarang sudah menjadi lebih besar. Sekarang sudah berusia sekitar 13 tahun. Nah, anak-anak sudah kelas 6. Nah, di usia ini anak-anak mengalami pertumbuhan. Dari fisiknya terlihat anak-anak sudah mengalami pertumbuhan yang begitu besar.
tambah tingginya, ya kan? Dulu yang mungkin hanya sekitar mungkin 60 cm atau 50 cm, sekarang sudah lebih dari 1 meter. Itu berarti anak-anak mengalami pertumbuhan. Nah, perkembangannya bagaimana? Anak-anak dulu masih sering belum bisa mandiri, bahkan buang air kecil pun tidak bisa mandiri, masih sering ngompol di kasur, ngompol di celana. Nah, sekarang anak-anak sudah bisa berpikir, oh, bahwa buang air kecil tidak pada tempatnya adalah hal yang salah. Maka anak-anak bisa melakukan kegiatan membuang air kecilnya di tempat yang semestinya, yaitu di kamar mandi. Maka itu disebut dengan perkembangan. Dulu waktu anak-anak masih bayi, belum bisa berpikir secara logis, belum bisa berpikir secara maksimal. Baik berbicara pun masih belum bisa lancar, masih terbata-bata, belum jelas dan sebagainya. Tapi sekarang anak-anak sudah bisa berbicara dengan matang, dengan jelas, maupun menganalogi atau berpikir secara kritis, bisa berpikir bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah. Nah, pada masa pertumbuhan dan perkembangan manusia, dari mulai bayi sampai tua, di dalamnya ada yang namanya masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Nah, kita akan belajar definisi masa pubertas. Masa pubertas adalah masa ketika seseorang mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan juga kematangan organ reproduksi. Maksudnya apa? Nah, di situ masa pada saat seseorang sudah mengalami pertumbuhan yang maksimal, kemudian pola pikirnya sudah menjadi lebih baik, lebih dewasa, dan juga organ reproduksinya akan mengalami kematangan sehingga bisa berfungsi. Artinya pada masa pubertas, seseorang laki-laki maupun perempuan sudah bisa menghasilkan keturunan atau berkembang biak secara biologis. Nah, tanda-tandanya apa saja? Berikut ini adalah ciri-ciri fisik berubahnya seorang antara laki-laki dan perempuan dari masa kanak-kanak menuju masa pubertas. Ini dia ciri fisik pada laki-laki. Yang pertama, tubuh bertambah berat dan tinggi. Jabun mulai tumbuh dan tampak pada leher. Suara berubah menjadi berat. Tumbuh jerawat di wajah. Tumbuhnya kumis. Produksi keringat semakin banyak. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan sekitar alat kelamin. Ciri fisik pada perempuan. Tubuh bertambah berat dan tinggi. Suara berubah menjadi melengking. Tumbuh jerawat di wajah. Produksi keringat semakin banyak. Pinggul membesar. Payudara membesar. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan sekitar alat kelamin. Nah, anak-anak, itu dia tadi ciri fisiknya. Kita tahu bahwa dari anak-anak menuju ke dewasa atau pada saat pubertas itu terjadi perubahan fisik yang berbeda dari usia anak-anak, terutama pada bagian-bagian tubuh tertentu. Oleh karena itu, seseorang pada masa pubertas harus menjaga bentuk fisiknya dan juga kesehatan fisiknya agar selalu prima dan sehat. Bagaimana caranya? Terutama kita harus menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, pakaian maupun lingkungan. Pada umumnya pada masa pubertas, seseorang akan mengalami perubahan hormon. Makanya bisa memicu timbulnya jerawat dan juga bau badan. Oleh karena itu, anak-anak harus mulai membiasakan merawat diri dengan mandi
2 kali sehari memakai sabun dan juga kalau perlu keramas. Sikat gigi dilakukan setiap hari, paling tidak saat mandi pagi serta mandi sore. Kalau bisa ditambah lagi setelah makan agar anak-anak selalu tampil dengan mempesona. Nah, selain perubahan fisik yang telah kita pelajari tadi, ternyata pada masa pubertas anak laki-laki maupun perempuan mengalami perubahan psikis atau perubahan jiwa. Mereka cenderung memiliki emosi atau perasaan dan juga pemikiran yang masih labil atau berubah-ubah. Mereka cenderung ingin mencoba hal-hal baru. Bisa dikatakan labil kenapa? Karena mereka cenderung berubah-ubah perasaannya. Kadang tertawa sendiri, merasa senang, dan juga kadang mudah marah. Begitu disinggung sedikit langsung marah. Apakah anak-anak juga merasakan hal yang seperti itu? Ya, dan anak-anak pada masa pubertas cenderung ingin mencoba hal-hal baru, ingin mencari tren yang baru, ingin memiliki teman-teman yang baru, ingin memiliki pengalaman hidup yang baru. Maka pada saat itu banyak teman-teman sekalian di usia itu ingin berteman dengan semua orang. Bahkan kadang kalau kita tidak bisa menjaga diri, anak-anak itu berkumpulnya dengan orang-orang yang tidak bisa dicontoh perilakunya dengan baik. Maka dari itu pada masa pubertas ini sikap-sikap yang demikian bisa kita alihkan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Anak-anak seharusnya karena di masa pubertas itu energi kita sangat berlebih, maka kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Misalnya mengaji, melakukan gotong royong, kerja bakti di lingkungan rumah maupun di sekolah dan juga di tempat-tempat ibadah. Nah, anak-anak nanti akan bisa menyalurkan ekspresinya, menyalurkan energinya kepada hal-hal yang positif. Oleh karena itu, pada masa pubertas yang sangat dibutuhkan adalah menjaga diri. Baik menjaga diri secara fisik, kebersihannya dan juga kerapiannya, juga menjaga diri dari perilaku-perilaku yang buruk. Karena ada pepatah su'ul khuluq yu'ti, perilaku yang buruk akan menular. Jika kita tidak bisa menjaga diri dan berkumpul dengan orang-orang yang akhlaknya kurang baik, maka kemungkinan besar kita akan menjadi orang yang berakhlak tidak baik juga. Nah, itu tadi pembelajaran pada kali ini. Saya rasa cukup. Semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat, memberikan hasil yang baik sebaik saat kita bertatap muka. Karena keterbatasan kita untuk bertatap muka, maka anak-anak sayupianya di rumah tetap belajar dengan giat, menambah ilmunya dan menambah pengalamannya dengan cara belajar dan membantu orang tua melindungi diri dari segala penyakit dan juga melindungi diri dari perilaku-perilaku yang buruk akibat pergaulan yang tidak semestinya. Oleh karena itu, sekali lagi anak-anak harus tetap semangat untuk belajar ya. Nah, sekian dari Pak Guru. Sebelum Pak Guru tutup, anak-anak harus selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk mengikuti anjuran pemerintah 3M. Apa itu? Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan yang pastinya harus senantiasa berdoa. Sekian dari Pak Guru, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.